Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medical Shock atau AKA Rafli Zaro Rizalia. Ingin membahas pendekatan tentang klinis infeksi tropis. Ya, jadi kita akan membahas pendekatan infeksi tropis, mulai dari definisi, ya, dari definisinya, kemudian definisi kita ke vektor, dan ke vektor kita ke faktor resiko, dan setelah kita ke faktor resiko kita ke masa inkubasi terlebih dahulu, habis itu ke uh, diagnosis ya, itu penyakit dan diagnosis kedua serta juga diagnosis laboratoriumnya, dan terakhir itu adalah tata laksana empiris. Jadi kita sebelum kita melihat ini ya, angka baiknya kita Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu agar ilmunya itu bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, ini adalah definisi dari infeksi tropis. Jadi, infeksi tropis itu adalah penyakit yang lazim ya dan unik yang berada di daerah tropis dan subtropis di dunia. Contohnya di Indonesia kan, di daerah kan Indonesia kan daerah tropis ya, jadi kan memang pasti banyak banget penyakit-penyakit tropis ya di Indonesia. Dan juga itu definisi dari infeksi tropis itu biasanya dekat dengan garis khatulistiwa. Nah, yang dimana kan memang kalau di Indonesia itu kan berada di tengah-tengah garis khatulistiwa ya. Jadi itu ya bisa kita bayangkan ya, berarti banyak sekali penyakit-penyakit infeksi tropis ya yang ada di Indonesia. Nah, definisi yang terakhir ini adalah patogen hidup di lingkungan. Nah, biasanya juga nih patogen-patogen dari infeksi tropis itu biasanya itu hidup di lingkungan hangat dan lembab ya, yang sama, yang dimana di daerah tropis dan subtropis juga ya di dunia selain Indonesia juga kan memang mempunyai iklim yang hangat dan lembab ya, jadi itu jadi banyak sekali ya banyak penyakit seperti DBD, malaria, chikungunya dan lain-lain ya. Nanti akan kita bahas di kedepannya. Baik, untuk faktornya itu atau pembawanya itu bisa apa aja ya. Nah, tapi yang paling sering itu bisa nyamuk ya, atau enggak kutu, atau enggak tungau ya, parasit-parasit, bisa tikus, atau pada penyakit leptospirosis ya, ini pada penyakit leptospirosis itu ada anjing, kucing ya, anjing atau pada rabies, itu kucing pada toxoplasmosis, atau enggak pada tungau dembu rumah atau kutu pada pediculosis ya. Nyamuk itu banyak. Dan terakhir ketiga tuh untuk faktor resikonya. Faktor resikonya itu biasanya kan kalau Indonesia kan emang daerah yang padat penduduk ya. Ya kita tahu juga ya Indonesia juga negara yang berkembang ya, dengan tanda kurung masih negara yang berkembang di daerah-daerah tertentu ya. Yang pasti kan yang di mana itu kan daerahnya kan padat penduduk ya biasanya. Itu juga kadang-kadang juga sanitasinya juga kurang baik ya di Indonesia juga. Nah, kita lihat juga nih faktor risiko juga karena kontrol vektor atau pembawanya itu seperti nyamuknya itu kurang baik ya. Jadi misalkan dia nggak pernah di fogging gitu kan, kayak dikasih apa sih ya, fogging itu tau lah. Jadi kayak di perumahan-perumahan gitu kan, oh ya ada fogging nih, fogging itu bagus artinya. Tapi harus disering-seringkan jika ada musim-musim seperti musim pancaroba atau musim hujan ya kan, itu biasanya kan itu tuh penyakit infeksi tropis semua tuh keluar semua dah tuh ya. Itu kesadaran masyarakat, ya kesadaran masyarakat ya balik lagi ke daerah yang pada penduduk itu ya, terutama sih ini sih sanitasi kurang baik itu, makanannya tuh biasanya makanannya setengah matang ya, makanya jangan makan steak yang setengah matang ya, void loh. Habis itu ayo makan makanan, nanti sanitasi kurang baik, habis itu jambannya kurang dibersihin dengan rapi ya. Pokoknya yang kotor-kotor itu, segala hal yang kotor itu tidak baik ya pada penyakit infeksi tropis. Dan nah ini untuk contoh-contoh penyakitnya itu ya, untuk contoh penyakitnya yang paling pertama itu ya, itu ada demam dengue atau DBD atau demam berdarah dengue. Untuk yang shocknya itu bisa dibilang dengue shock syndrome ya, kalau udah sampai shock. Habis itu ada malaria ya, ini yang kedua di daerah-daerah endemis, demam tifoid atau paratifoid ya karena makanan. Biasanya itu leptospirosis atau flu fever ya, demam banjir, rickettsia, mebiasis, filariasis, hepatitis, difteri dan lain-lain. Terus untuk penyakitnya dari negara luar itu contohnya ada leishmaniasis, Japanese B encephalitis dan trypanosomiasis.
Nah ini untuk yang saya di bagian 3 ini saya highlight ya karena ini penyakit penting ya kayak seperti HIV, AIDS, TB dan tetanus. Untuk tetanus sendiri harus punya vaksin tersendiri ya, jadi harus sering-sering vaksin tetanus jika terpajan oleh etiologi dari tetanus penyebabnya. Bisa untuk Asia Tenggara sendiri ya, di kita sendiri tuh di wilayah Indonesia ini yang paling sering ya, ini yang paling sering ya. Jadi ini yang paling sering sama ya ada beberapa sih. Jadi ini saya kasih contohnya aja untuk penyakit tropis. Itu ada banyak ya. Contohnya itu ada demam dengue, demam berdarah dengue, malaria, chikungunya, leptospirosis, schistosomia,sis ya. Tifoid juga ada di Asia Tenggara. Semuanya itu Asia Tenggara. Tifoid, filariasis, hepatitis, difteri ya. Ada banyak. Parasit, wah banyak lagi. Askariasis ya, penyakit cacing tambang ya, kilostoma, itu strongyloidosis stercolaris, itu ya schistosomia juga ada banyak kan ya, dan lain-lain variasi juga ada. Lanjut, nah ini kita penting untuk mengetahui apa itu masa inkubasi. Jadi itu masa inkubasi itu masa dari perjalanan penyakitnya itu dari awal belum kena penyakit sampai terjadinya penyakit ya, gampangnya gitu. Jadi berarti intinya tuh dari asimptomatik jadi asimptomatik ya, jadi easy sekali kan. Nah ini ada masa inkubasi itu bisa dibagi jadi 3 ya, menurut jurnal saya baca itu ada kurang dari 2 minggu ya, jadi itu inkubasinya cepat ya, jadi langsung tek tiba sakit aja. Nih yang biasa tuh yang paling pertama tuh kita harus curiga demam dengue atau demam berdarah dengue. Tapi kita jangan curiga demam dengue aja, kayak ini demam menggigil nih kurang dari 2 minggu. Wah kita curiga demam dengue, ya nggak bisa, nggak gitu juga pak. Lu jangan curiga. Paling pertama itu adalah paling pertama diagnosisnya. Ya jadi ya lu boleh curiga demam dengue atau demam berdarah dengue atau dengue shock syndrome atau apa ya yang berbau dengan dengue, tapi jangan semuanya itu dengue. Misalnya apa ya, klinis itu tidak segampang itu, jadi ya udah nggak apa-apa. Namanya juga ini kan pendekatan dengan infeksi tropis ya, jadi ya boleh demam berdarah dengue boleh, demam dengue boleh untuk diagnosis ya. Tapi kita harus curiga ya penyakit-penyakit lainnya ini seperti demam tifus, malaria, rickettsia, leptospirosis, demam hemoragik virus ya. Ini kan demam hemoragik virus ini kan demam yang tidak diketahui ya virusnya itu apa. Sudah histoplasmosis, histoplasmosis sudah diare akut dan lain-lain. Untuk masa inkubasi itu ada 2 sampai 6 minggu ya, berarti sekitaran 1 bulan ya, 2 sampai 1 bulan. Itu ada malaria, demam tifus, hepatitis A dan E ya, curiga ya semua hepatitis ya, A B C E ya. Sampai 6 minggu ya, itu 2 minggu juga bisa tuh hepatitis A bisa masuk. Habis itu abses amebiatik hepar ya, ini parasit amebiasis sih. Habis itu ada leptospirosis ya, flu fever sama ya, trypanosomiasis ya, ini bisa negara luar sih, tapi ya kita just to know. Masih inkubasi lebih dari 6 minggu itu ada malaria, tuberkulosis ya. Tuberkulosis ini penting ya, malaria, TB. Malaria itu biasa ya endemis saja ya, kita curiga yang wilayah endemis. Jadi misalkan kalau wilayah non endemis jangan dicurigain ya. TB ya curiga terus. Tuberkulosis, leishmaniasis visceral, filariasis, schistosomia,sis ya, schistosomia,sis juga sama ya di negara-negara endemis ya, sama untuk filariasis dan kawan-kawan. Diagnosisnya ya, diagnosis kita tanya anamnesis, bapak perginya ke daerah endemis nggak, atau bapak atau ibu ini pernah jalan ke luar negeri atau pernah liburan di mana gitu ya yang daerah-daerah endemis kan. Ditanya lagi, kita gali lagi anamnesisnya ya, apakah bapak berenang di sungai atau danau. Jadi apakah bapak berenang di sungai yang terinfeksi, contohnya pada schistosomia,sis ya. Itu kan schistosomia,sis kan etiologinya kan dari keong ya, atau makanan yang tidak mentah gitu ya, atau setengah matang ya. Kita tanya itu pernah kena keong atau apa gitu ya yang sudah terinfeksi schistosoma kan ya. Apakah pernah berenang di sungai atau danau kan. Masuk makanan yang dikonsumsinya itu, makanannya itu beneran makanan atau bagaimana, jadi setengah matang atau bagaimana ya.
Itu pernah kena kontak dengan hewan nggak? Ya kontak dengan hewan itu ya biasa, keong ya, ikan, nyamuk, makan ini crabfish ya, jadi udang-udangan kan, udang-udangan mentah ya, itu ada tuh penyakitnya, parasit. Terus itu gigitan serangga ya, gigitan serangga itu bisa nyamuk, kutu, dan sandfly ya, pasir. Musimnya kita tanya juga musimnya musim apa. Ya ini sih nggak terlalu kepake sih untuk musim, tapi alangkah baiknya sih tanya aja musimnya musim apa. Jadi bisa musim kemarau, hujan, dan pancaroba ya, di antara hujan dan kemarau. Tuh orang yang tinggal di daerah endemis ya. Jadi ini bapak tinggalnya di daerah endemis ya. Iya, oke. Okay. Sebelumnya gitu ya. Onset onset itu ya kapan terjadinya penyakit itu penting. Itu pencegahan profilaksis. Nah, apakah bapak mengonsumsi obat profilaksis atau pencegahan? Seperti ya pada vaksin tuh kan ada banyak ya, ada vaksin tifus, dengue, kolera, difteri, tetanus, TTP, difteri, tetanus, pertusis, atau enggak vaksin-vaksin torch ya, ada kayak tetanus ya, rubella, cytomegalovirus ya, dan lain-lain ya, torch. Itu ya, apakah sudah vaksin yellow fever, meningococcus? Dan juga kita juga tanya ya, misalkan di daerah endemis ya dia itu malaria ya. Pasti kita tanya, Bapak itu minum obat-obat profilaksis malaria nggak sih? Apa atau ini kan lagi musim hujan ya Pak ya? Pernah minum obat itu nggak kayak antibiotik gitu di pada dokternya itu kan curiga. Berarti udah dikasih profilaksis ya, misalkan doxycycline pada leptospirosis kan. Begitu. Oke, untuk diagnosis 2 demam. Nah, yang namanya penyakit infeksi itu nggak jauh-jauh dari demam ya, catat. Soalnya demam ini paling 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 spesifik pada penyakit infeksi tropis ya. Semua infeksi tropis yang pasti itu demam ya. Dan kriterianya itu banyak, beneran banyak banget. Jadi ya pelajarin demam. Jadi demam itu ada demam continuous ya, jadi terus menerus, intermittent ya, ada remiten, ada saddleback, atau demamnya tuh kayak planet muda ya, itu kayak demamnya naik tinggi, menggigil, turun langsung, set langsung drop. Contohnya pada DBD, habis itu atau enggak malaria ya, atau demam hektik ya, hektik atau septik itu demam yang tiba-tiba dari normal ya, pastinya fine fine aja ya. Besok besoknya udah demam sampai sampai atas, bukan sampai bawah gitu. Jadi itu ya pada kondisi septik ya, septic shock atau sudah sepsis, karena ada bakterimia atau viremia dan kawan-kawannya. Continuous ya biasa pada itu ya, demam ini apa sih, demam terus menerus ya, tapi nggak nyampe suhu normal. Tifoid, intermittent juga tifoid ya, remiten juga bisa dicari sendiri. Untuk demam itu gejalanya itu ada banyak ya, jadi tuh makanya ini demam tuh PR banget pada infeksi tropis, karena kriterianya tuh beda-beda, gejalanya pasti beda-beda ya, yang dimana demam itu bisa disertai ruam kayak ruam makulopapular, atau enggak bercak-bercak ya, atau enggak vesikel, gula, atau apalah seperti herpes ya, atau enggak varicella, cacar air kan, so morbili, campak ya, campak campak gaming kan, itu banyak ya. Ruam tuh harus dicatat di integumen untuk fluoresensinya. Bisa manifestasi pernapasan ya, kita lihat biasanya memang penyakit-penyakit infeksi tropis ya, seperti parasit, seperti askariasis ya, itu bisa ada manifestasi ya, ini TPE namanya, tropical pulmonary eosinophilia, atau enggak pneumonia juga bisa ya, pneumonia karena infeksi tropis ya. Jadi ada banyak kayak jamur kan, kayak chlamydia atau apa gitu kan, aspergillus ya, aspergillosis ya pada pneumonia ya, bisa aja, bisa makanya tuh banyak cok ya. Yellow fever, encephalopathy ya, ya demam dengan penyakit kuning ya, icterus ya, takutnya itu gangguan di hepar ya. Misal encephalopathy ya, pada penyakit encephalopathy Japanese B ya, di Jepang tuh. So demam berdarah ya, ya peteki ya, trombositopenia dia, berarti dengue kan. Yang nggak dengue juga sih, bisa cek yang lain. So demam shock ya, kalau demamnya nggak bisa diatasi ya bisa shock, sepsis gitu. Terlibatan organ ya, kita cek juga nih, makanya nih demam tuh nomor satu pada diagnosis infeksi tropis. Jadi
Pak, demam ya, demamnya. Nah, demamnya tuh tiga juga. Demam itu karena ada ruam nggak Pak? Ada manifestasi pernapasan nggak Pak? Ada kejang nggak? Ada bintik-bintik merah nggak? Ya itu makanya batuk, batuk ya, mual, muntah ya. Habis itu keterlibatan organ, trombositopenia, gangguan koagulasi, berarti gangguan pada trombosit, entah trombosit atau faktor koagulannya 1 sampai 13 kecuali 6 ya. Diagnosis 2 hati, ya cek juga fungsi hati, ginjal, cek neurologis ya, krom kulit, itu sindrom paru ya. Contohnya pada TPE atau tropical pulmonary eosinophilia ya, biasa pada askariasis gitu. Askariasis sih yang saya tahu ya. Coba cari yang lain untuk TPE. Soalnya itu nanti biasanya tuh ada eosinofilianya tinggi ya pada kadar di parunya dan lain-lain. So sindrom Jaitrek ya, mual, muntah, nyeri, diare ya. Semuanya tuh masuk tuh ya Jaitrek. PP itu, nah ini PP nih agak-agak riski ya. Dan pada pemeriksaan penunjang itu bisa pada abu sendera tepi, cek juga RDT boleh, cek RDT ya, rapid diagnosis test. Contohnya pada NS1, dengue atau enggak parasit LDH ya pada malaria ya, panlaktat dehidrogenase dan lain-lain ya. Itu RDT kan banyak ya, HIV atau segala macam. Masuk bisa kultur darah, kita cek kultur darah ya jika infeksinya itu adalah bakteri. RT-PCR untuk virus, serologi IgM dan IgG. Nah, ini IgM IgG itu sangat penting, jadi saya coba buka filenya. Jadi ini untuk file antibody dari IgM IgG. Kenapa ini penting? Karena ini penting banget coy. Ya, jadi ini untuk mendeteksi penyakitnya itu udah penyakit primer, sekunder, atau lampau, atau nggak ada infeksi sama sekali. Berarti dia bukan infeksi tropis. Kita bisa menyingkirkan semua infeksi tropis jika IgM-IgG-nya itu negatif. Ya, kita bisa lihat ya antibody IgM-nya. Jika IgM positif dan IgG negatif, itu infeksi primer. Jika IgM positif dan IgG positif, itu infeksi sekunder. Jika IgM negatif tapi IgG-nya positif, ya ingat aja IgM itu mula-mula kan, berarti otomatis kalau IgG-nya positif berarti infeksinya sudah lama, berarti sudah pernah kena infeksi. Kalau infeksi sekunder itu adalah ya seperti ini infeksinya sudah udah dia tuh kena itu gejalanya ada tapi udah gagal lama. Kalau tidak ada infeksi berarti nggak ada antibodi IgM maupun IgG pada infeksi tropis ya. Jadi ini untuk yang saya tahu untuk infeksi tropis ya. Jadi bisa dicari lagi ya apakah ada yang lain untuk penyakit-penyakit yang lain IgM IgG. Tapi untuk infeksi tropis kita harus wajib tahu ini konsep ya. Kita lihat juga ya ini ya window period itu ya, coba cek aja window period itu. Jadi tuh jeda di antara ya nanti penyakit-penyakitnya gitu ya. Itu ada HIV, ada hepatitis dan DBD ya. HIV sama hepatitis sih, window period tuh hati-hati. Itu pemeriksaan feses ya untuk parasit ya, biasa mencari telur pada parasitnya. DB diagnosis laboratorium pasti nggak jauh beda ya sama pemeriksaan penunjang ini pada diagnosis laboratorium, cuman saya menambahkan beberapa saja ya. Kalau misalkan pendekatan pada infeksi tropis itu kita bisa ngecek hitung darah lengkap, yang dimana hitung darah lengkap itu kita ya biasa ya kalau pertama kali kita hitung darah lengkap semuanya ya, hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit. Habis itu ya boleh kalau ngecek anemia kalau dia dalam hal tingsu ya, itunya kayak kadar besi, serum ya kalau dia ada tanda anemia. Itu kita lihat juga nah ini penting sekali ya, tolong untuk hitung darah lengkap ya, tolong banget kalau bisa tambahin hitung jenis hitung jenis sel darah putih ya jika memang itu perlu banget. Soalnya kita bisa lihat ya, infeksi ini tuh bisa infeksi shift to the left atau shift to the right, atau infeksi ini bisa karena eosinophilia ya, jadi karena dia terdapat alergi, nggak alergi juga sih, jadi terdapat baiknya yang khas itu kan pada infeksi parasit itu kan itu ya terinduksi oleh
eosinofil, otomatis eosinofilnya meningkat atau eosinofilia. Itu kita penting juga ya, makanya harus penting tahu juga itu leukosit shift to the left, shift to the right, shift to the right, apakah dia infeksi akut atau kronik. Leukositosis, leukopenia atau limfopenia bisa dicek. Serum elektrolit ya, kalau bisa kan ada gangguan itu ya, gangguan atau pH darah atau acidosis bisa ya, atau enggak yang lain-lain ya, seperti serum elektrolit juga nih bisa natrium, kalium, kloride, karbon dioksida atau bikarbonat. Terus tes fungsi ginjal dan hati ya, sorry nih, tes fungsi ginjal dan hati ya. Ini tes fungsi ginjal dan hati bisa dicek ureum, creatinine, AST dan ALT. Itu kita cek juga profil koagulasi, bisa prothrombin time atau activated prothrombin time ya. Sudah dimer atau faktor koagulan boleh. Ya tapi itu kalau terlalu jauh sih untuk profil koagulasi. Jadi ini yang wajib sih ya, hidung darah lengkap, serum elektrolit atau tes fungsi ginjal dan hati ya. Apalagi kalau curiga hepatitis ya. Ya dan lain-lain lah bisa. Tata laksana empiris ya, ini untuk tata laksana empiris itu coba untuk mencari penyebab penyakitnya secepat mungkin. Soalnya kalau udah penyakit atasi penyakit, sudah mencari penyebab penyakitnya, jadi kita enak masalah empiris langsung terapi definitif. Tidak tahu kan kalau terapi empiris itu kan terapi coba-coba ya, jadi yang apa coba-coba dulu, tapi cari dulu penyakitnya ya, cari penyakitnya juga. Kalau udah dapat penyakit secara spesifik, kita langsung hantam dengan tata laksana definitif. Tata laksana empiris ya, yang coba-coba tuh ya bisa kalau misalkan kita curiga langsung harus itu ya malaria ya, atau enggak berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik kita curiganya itu bisa karena malaria itu contohnya tuh ada artesunat ya, dosisnya kombinasi intravena dihidropiridin, primaquine, ceftriaxone ya. Misalkan dia gejalanya tuh udah berat banget, boleh kita langsung suntik intravena aja langsung gitu. Kalau dia gejalanya berat ya, sunat kombinasi DAP, dihidropiridin, primaquine untuk malaria ya semuanya. Lalu ceftriaxone golongan cephalosporin ketiga intravena boleh. Doxycycline ya, doxycycline golongan tetracycline ya boleh. Ini bisa pada leptospirosis. Lalu misalkan dia ini hati-hati ya untuk pasien ibu hamil atau anak-anak, kan nggak bisa pakai doxycycline ya, karena ada efek sampingnya. Bisa pakai azitromisin ya, yang dimana azitromisin ini golongan makrolit ya. Terus itu misalkan dia tipoid ya udah kasih aja golongan quinolone. Bisa pakai ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, gatifloxacin, udah yang ada aja di rumah sakit. Habis itu terapi simptomatik ya wajib ya, terapi simptomatik. Dia butuh cairan nggak? Butuh cairan. Dia kasih oksigen nggak? Kasih oksigen. Dia langsung kira baring langsung lah ya bang ya, kira baring kasih oksigen. Kalau misalkan cair resusitasi misalkan dia mau muntah terus menerus. Terapi simptomatik juga sama, demam kasih antipiretik, nyeri kasih antipiretik boleh, tapi hati-hati ya untuk nyeri itu. Kalau untuk OANS itu udah kan, nah untuk nyeri ini agak-agak bermasalah ya, soalnya pada obat itu kan ada obat OANS ya, jadi yang dimana obat OANS itu obat anti-inflamasi non-steroid itu kan ada efek samping gangguan pendarahan ya, atau risiko perdarahan. Jadi kita main aman aja, kita kasih paracetamol aja ya. Itu kita ada mual, muntah ya omeprazol, lansoprazol ya. Contohnya itu batuk ya, batuknya apa? Kalau batuk kering dextrometropan, batuknya berdahak ya kasih aja gliseril glukolat, mukolytik, asetilsistein, ya gitulah. Pada COVID 3L lemah latih lesu. Ya udah kalau misalkan beneran anemia kurang dari 7 gram per desiliter, ya udah kasih aja transfusi darah ya. Kalau misalkan dia anemia atau enggak anemianya masih ringan nih, ya, ya udah kita kasih, misalkan dia kita cek profil besinya menurun, ya udah kita kasih besi gitu kan. Atau enggak dia ada defisiensi vitamin, ya kita kasih vitaminnya gitu ya. Jadi itu untuk infeksi tropis ya. Jadi memang tuh banyak sekali infeksi tropis ya, jadi kita harus belajar lebih banyak ya, karena
Infeksi tropis itu nggak hanya satu dua DBD dan malaria. Jadi ada banyak infeksi tropis di Indonesia dan kita harus mengetahui spektrum dari penyakitnya dan bagaimana nanti di klinisnya. Ya. Jadi ya sekian, terima kasih dari saya Medical Shop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.